Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Indah Rusdi. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu nomor 11 sampai 15. Langsung saja. Soal nomor 11 yaitu perhatikan gambar nefron di bawah ini. Ini adalah gambar nefron. Nah, berdasarkan gambar di atas, proses filtrasi terjadi pada bagian nomor A1, B2, C3, 4, D. Pembahasan nomor 11 yaitu perhatikan, ini adalah gambar nefron. Nah, yang disuruh tunjukkan adalah proses filtrasi. Kita ketahui bahwa proses filtrasi itu termasuk proses dalam pembentukan urin. Ada tiga tahap pembentukan urin. Ada namanya filtrasi, ada namanya reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, filtrasi ini terjadi di mana? Di nomor berapa? Nah, perhatikan dulu penjelasannya. Untuk nomor 4 itu namanya glomerulus. Nah, untuk nomor 3 ini namanya lengkung Henle. Untuk nomor 2 namanya tubulus contortus distal, sedangkan nomor 1 itu tubulus collectivus. Jadi proses filtrasi itu terjadi di glomerulus. Jawaban nomor D4. Sedangkan untuk proses reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Untuk augmentasi terjadi di tubulus contortus distal. Nah, untuk tubulus collectivus itu tempat penyimpangan urin sementara sebelum dialirkan ke ureter. Baiklah, selanjutnya kita bahas nomor 12. Di bawah ini adalah cara reproduksi pada hewan. 1. Membelah diri, 2. Plasmogami, 3. Fragmentasi, 4. Konjugasi, 5. Tunas, 6. Partenogenesis. Yang termasuk cara reproduksi vegetatif adalah nomor A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 6, C1, 3, dan 5, D2 dan 3. Perhatikan di sini ada kata reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif pada hewan artinya perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru, tidak disertai dengan proses pembuahan atau perkawinan, yaitu tidak melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau sel ovum dan sel sperma. Perkembangbiakan vegetatif banyak dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini contohnya dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu ada namanya pertunasan atau tunas, itu tidak melalui proses peleburan ya, dan fragmentasi ya tidak melalui proses peleburan, dan yang terakhir adalah membelah diri. Nah, tidak melalui proses perkawinan. Jadi jawabannya yang tepat adalah 1, 3, dan 5, C. Jadi jawabannya membelah diri, fragmentasi, dan pertunasan atau tunas. Oke, lanjut. Nomor 13. Unit struktural terkecil dari suatu makhluk hidup adalah A. jaringan, B. organ, C. sel, D. sistem organ. Jadi jawaban yang merupakan unit struktural terkecil adalah sel. Iya, sudah pasti ya, sel. Nah, jaringan itu gabungan dari beberapa sel, sedangkan organ gabungan dari beberapa jaringan. Contohnya organ, ya organ jantung, organ paru-paru, dan sebagainya ya. Sistem organ gabungan dari beberapa organ.
Contohnya sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan sebagainya. Baiklah, dipaham? Ya, kita lanjut. Nomor 14. Perhatikan grafik pertumbuhan populasi di bawah ini. Nah, berdasarkan data di atas, maka penduduk pada tahun 2020 diperkirakan berjumlah A. 5.935, B. 6.067, C. 6.383, D. 6.703. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan nomor 14. Nah, perhatikan grafik yang tadi ya. Yang ditanyakan adalah jumlah penduduk pada tahun 2020. Kita perhatikan dulu tahunnya. Di sini tahunnya 2010, 2012, 2014, 2016. Jadi bilangan genap. Jadi intinya 2018 dan 2020. Yang ditanyakan di 2020 jumlah penduduknya itu berapa? Nah, dari jumlah penduduk di sini yang pertama itu 2010 ada 5.000, kemudian bertambah 5.250, bertambah lagi 5.513, bertambah lagi 5.788. Jadi selama 2 tahun itu dia bertambah atau mengalami kenaikan 5%. Nah, perhatikan. Jadi 5.000 kemudian bertambah 5% menjadi 5.250 dan kemudian bertambah lagi, kenaikan lagi menjadi 5.513. Kemudian ditambah lagi 5% yaitu 5.788. Nah, yang ditanyakan di sini berapa dan 2020 berapa? Nah, 2018 tadi 5.788 ini mengalami kenaikan 5%, berarti naik 5%. Kemudian kita masukkan 5% kali 5.788 jadi 289. Jadi ini 289 ini kita kita substitusi 289 ini ditambah dengan yang jumlah penduduk pada tahun 2016 yaitu 5.788. Jadi ditambah 289 ditambah 5.788 yaitu 6.077. Ya, kemudian 6.077 ini mengalami kenaikan 5% lagi. Mengalami kenaikan 5%. 5%-nya itu yang ini 5 kali 6.077 sama dengan 304. Nah, 304 ini kita tambah dengan jumlah tahun sebelumnya yaitu 6.077. Jadi 304 ditambah 6.077 sama dengan 6.381. Jadi jawabannya adalah 6.000. Jawaban yang paling mendekati yaitu 6.381. Oke, ayo kita perhatikan soalnya. Baiklah, mari kita perhatikan soalnya. Yang jawaban tadi yang mendekati itu 6.381. Jadi jawabannya yang paling tepat, yang paling mendekati adalah 6.383 bagian C. Oke, lanjut nomor 15. Zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan termasuk kelompok zat A. Adiktif, B.
A. Aditif, B. Adiktif, C. Halusinogen, D. Penenang. Nah, kita bahas untuk nomor 15. Zat aditif tidak sama dengan zat adiktif. Zat aditif adalah zat yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan, sedangkan zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke suatu produk makanan atau minuman yang dimaksudkan untuk mempercantik, menguatkan rasa, mengatur keasaman, dan mempercepat masa penyimpanan. Sedangkan halusinogen adalah jenis narkoba yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat mengubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Nah, yang kemudian penenang. Penenang atau dalam bahasa medis disebut sedatif adalah jenis obat-obatan yang memberikan efek tidur dengan rasa tenang kepada orang yang mengonsumsinya. Jadi zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan adalah zat adiktif. Jawabannya adalah B. Ya, itulah tadi pembahasan nomor 11 sampai 15. Semoga bermanfaat. Ikuti terus saya ya untuk pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.